Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Ini adalah momentum penting untuk kita mengevaluasi secara tegas, ya, secara benar, secara jujur terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang diterapkan di lapangan. Apakah benar-benar sejalan antara konsep dan aktualisasi atau konteks yang ada di lapangan, ataukah sekedar bersifat positif, pencitraan semata. Teksnya bagus tapi implementasinya yang bermasalah. Ya, kalaupun itu bermasalah, siapa yang harus dimintai atau ditagih, ya, agar bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, tentu institusi atau lembaga ataupun kementerian terkait atau stakeholder yang diberikan kewenangan untuk itu. Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan atau Kementerian Dikti. Nah, ini yang penting untuk kita koreksi agar di tahun 2022, ya, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini, setelahnya pendidikan benar-benar dilaksanakan secara tepat, ya. Tidak lagi pendidikan menjadi kepentingan pemodal atau pendidikan kita dicengkram oleh kepentingan kapitalis, lalu kepentingan rakyat itu diabaikan. Cukuplah sudah. Banyak rakyat di desa, petani, para peternak, para nelayan, para buruh yang anak-anaknya menjadi korban karena tidak mampu membiayai anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi. Cukup banyak di negeri ini yang bisa kita lihat kalau kita turun ke pelosok-pelosok desa, di daerah-daerah yang terisolir. Banyak anak-anak daerah itu pintar, punya kemampuan, tapi karena soal keuangan, soal kemampuan ekonomi, sehingga mereka akhirnya memutuskan secara pasrah, ya, secara berat hati untuk tidak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi mahal harganya. Orang yang masuk perguruan tinggi harus punya uang, ya. Padahal pendidikan yang dibangun adalah pemikiran kita, kecerdasan intelektual, kemampuan beradaptasi, dan kualitas diri, bukan soal kepentingan atau soal hal-hal yang sifatnya materialistik, ya. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu yang menjadi utama, bukan soal pembangunan fisik saja yang sifatnya infrastruktur semata-mata. Lalu kemudian pendidikan yang sifatnya non infrastruktur itu diabaikan. Ini yang penting untuk kita perhatikan, sehingga evaluasi terus-menerus dilakukan. Agar apa? Agar pendidikan kita mengalami jalan yang diarahkan pada rel yang tepat, tidak kehilangan jalan atau tidak misorientasi, ya, orientasinya menjadi lain. Karena apa? Karena stakeholder terkait yang diberi kewenangan malah tidak maksimal melaksanakan tugasnya. Ingat bahwa pendidikan ini bukan alat kendali politik, ya. Pendidikan bukanlah instrumen yang dikuasai oleh para pemodal, para bandit, para bajingan. Bukan itu. Tapi pendidikan harus diarahkan untuk rakyat, membangkitkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Jangan ada diskriminasi dalam praktek pendidikan di Indonesia. Semua anak bangsa punya hak yang sama, punya kerinduan yang sama untuk mengenyam pendidikan, atau untuk masuk ke perguruan tinggi atau lembaga-lembaga formal, pendidikan formal lainnya. Itu harus diperhatikan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.